Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Iya, Bu. Ibu. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Bu. Bu Guru yang cantik, selamat Siang, Iya. Bunda. Ya, mari anak-anak. Sebelum kita ada dalam pelajaran hari ini, Ibu minta kita ada dalam doa dan Ketua kelas silakan membawa kita dalam doa untuk kita ada dalam pelajaran nanti. Kepada Ketua kelas silakan. Siap. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Iya, terima kasih Darman. Siap, Bunda cantik. Ya, sebelum kita ada dalam pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ketua Untuk kelas? hari ini masuk semua, Bunda. Masuk. Masuk semua. Ya, Iya, tidak terima ada yang kasih. alfa. Oh, tidak ada yang alfa. Tidak Baik. ada. Ya. Baik. Apakah keadaan semua baik? Mungkin ada yang sudah ke kantin makan tadi sebelum kita kembali ke kelas tadi. Sudah, Ibu. Tidak Sudah, bawa Ibu. uang, Ibu. Baik, belum. berarti tidak ada masalah dengan Saya sarapan kesehatan, dari ya? rumah, Bu. Ya, Ibu. Saya Sudah, belum. Ibu. Saya Oke, puasa, Bu. baik. Saya Ya, tidak baik ada uang, sekali. Ibu. Ya. Mungkin sebelum kita ada dalam pembelajaran, seperti biasa, Ibu mungkin kasih kesempatan kepada kalian untuk membaca selama 15 menit ya. Kalian boleh membaca dari buku apa saja, mungkin dari catatan, dari buku cetak, atau dari modul yang kalian pegang. Ibu beri kesempatan kepada kalian selama 15 menit. Bisa ya anak-anak? Bisa, bisa Bunda. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Iya, dimulai dari sekarang selama 15 menit. Baik, Bu. Oke, sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Ibu. Oke, terima kasih. Pasti kalian sudah tahu apa yang kalian baca di hari ini. Nah, untuk masuk ke pembelajaran kita di hari ini, Ibu akan mencoba menunjukkan ada ilustrasi gambar, ya. Ilustrasi gambar, kalian disuruh mengamati gambar yang Ibu tayangkan. Kalian sudah bisa lihat? Bisa, Ibu. Ada yang Bisa, Ibu. lihat? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Siapa yang bisa tahu ini gambar apa? Itu Anak-anak. Ada makanan, Bu. Ada uang. Ada Ada uang. sepatu. Ada Ada orang pengusaha sukses. sukses. Nah, betul sekali. Jadi di sini ada uang, ada makanan, ada handphone, ada sepatu, ada orang sukses. Nah, kaitannya gambar ini dengan pelajaran kita apa? Mungkin ada yang bisa mengaitkan. Belajar ekonomi berarti belajar menghitung uang, Bu. Ya, betul sekali Fitri. Ada mungkin yang lain? saya, Ibu, saya Darmin. Ya, Darman. Darman, silakan. Oke. Kalau menurut saya, Ibu, itu makanan, uang, dan sepatu itu memberikan penjelasan bahwa hidup itu perlu namanya proses, dan pengusaha sukses ini adalah sebuah keyakinan di akhir yang akhirnya mendapatkan kesuksesan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Ya, Ibu, Terima saya, kasih. Ibu. Bagus Saya, sekali, Ibu. Darman, luar biasa. Iya, Saya, Esther. Ibu. Saya, Bu. Iya, Esther, Iya. silakan. Kalau makaya itu harus hemat. Iya, betul. Iya, betul sekali, Bu Esther. Ya, ada lagi yang lain? Ada, Saya, Ibu. Bu. Ada. Iya, Saya, ada, Bu. Ya. Iya, silakan Feby. Iya, Ibu. Di sini dari gambar itu kita bisa belajar bahwa segala sesuatu itu membutuhkan uang dan membutuhkan proses. Jadi orang sukses itu tidak gampang, harus melalui proses. Terima kasih, Iya, Bu. baik, bagus sekali. Terima kasih juga untuk Feby dan teman-teman yang lain yang sudah mengemukakan pendapat kalian tentang gambar yang telah Ibu tampilkan. Nah, dari gambar ini ternyata betul, untuk kita mau menjadi seorang yang sukses, kita harus belajar apa itu ilmu ekonomi. Di mana kalau kita memulai belajar ilmu ekonomi, kita pasti sampai di yang ke depan kita akan mau menjadi seorang yang sukses. Kita mau menjadi yang bos, tapi kita tidak tahu bagaimana cara penerapan ekonomi, ilmu ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau misalnya,
Ibu guru kasih contoh yang lain. Orang tua kalian memberi uang jajan kalian, misalnya 20.000 ke sekolah. 20.000. Apakah 20.000 ini kalian bisa memanage uang ini sedemikian rupa sehingga ada sisa pengeluarannya, tidak menggunakan semua. Itu juga bagian dari ilmu ekonomi. Ya, jadi bagaimana kalian menerapkan ilmu ekonomi nanti dalam kehidupan kalian sehari-hari supaya satu hari nanti kalian bisa menjadi orang yang sukses seperti Elon Musk ini, ya. Jadi Elon Musk ini dia merupakan seorang terkaya di dunia sekarang. Karena apa? Dia memiliki perusahaan-perusahaan yang besar seperti punya pesawat ulang-alik, mobil elektronik. Itu karena apa? Dia menerapkan ilmu ekonomi di dalam kehidupannya sehingga dia menjadi orang yang sukses. Nah, sekarang untuk lebih kita mengetahui apa itu ilmu ekonomi yang berkaitannya dengan kegiatan usaha, kita lihat tujuan pembelajaran kita di hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning, melalui metode diskusi antara peserta didik, guru, peserta didik diharapkan mampu menerapkan ilmu ekonomi dan menggunakan konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha melalui presentasi kelompok dengan tepat dan penuh percaya diri. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Maaf sebelumnya, mungkin tadi Ibu terlewat, kompetensi dasar yang akan kita terapkan di hari ini yaitu menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha dan menggunakan konsep ilmu ekonomi kegiatan usaha. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok, yang masing-masing kelompok akan membahas tentang apa itu ilmu ekonomi, bagaimana manfaatnya, cara penerapannya dalam dunia usaha nanti. Jadi di sini Ibu akan menyuruh Ketua kelas Darman. Darman? Oke, Darman Bunda. ya? Oke, Bunda. Ya, Darman bisa bagikan LKPD ya. Oke, siap. Saya bagikan. Ya, Darman boleh bagikan LKPD kepada teman-teman biar teman-teman bisa ada dalam diskusi. Oke. Ya, jadi di sini setelah Darman bagikan LKPD sambil mendengar, Ibu membagikan kita dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok dipimpin oleh Darman sendiri, kelompok kedua oleh Esther, dan kelompok ketiga oleh Feby. Kelompok 1 oleh Darman, kelompok 2 oleh Esther, dan kelompok ketiga oleh Feby. Ya, di mana masing-masing kelompok boleh melihat pertanyaan di dalam LKPD. Di situ juga sudah ada materi. Kalian boleh melihat masing-masing kelompok dengan pertanyaannya masing-masing. Di situ juga Ibu sediakan lembaran jawaban. Setelah membaca materi, kalian boleh menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan ditulis melalui lembaran kerja yang sudah disediakan oleh Ibu. Jadi diharapkan dalam proses diskusi ini kalian harus ada kerjasama ya, karena dari kerjasama, dari kekompakan, rasa tanggung jawab untuk mengerjakan, mengetahui, itu Ibu ambil nilai sebagai penilaian sikap nanti. Ya, jadi waktu kerja diskusi kita adalah 15 menit dimulai dari sekarang. Siap anak-anak? Siap. Ibu. Siap, Ibu. Siap. Siap. Siap, Bu. Oke, silakan sambil Ibu memandu kalian, memantau kalian, kalian mengerjakan sesuai dengan perintah atau prosedur dalam LKPD. Semua sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Selesai, Ibu. Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin kita memulai dengan kelompok 1 ya. Kelompok 1 Darman, dengan teman-temannya boleh mempresentasikan. Oke, siap. Ayo teman-teman, maju. Oke. Iya, bagus sekali kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok yang lain ada mau menanggapi dari kelompok hasil diskusi dari kelompok 1? Oh iya, kelompok Ada, ya, Bu. apa Ibu Esther? Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Seperti Iya. itu ya. Iya. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kita akan berpindah ke kelompok 2.
Ya, kelompoknya Esther. Ya, terima kasih Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga teman-teman dari kelompok 2. Inilah hasil presentasi kami dan demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih Iya, Ibu. terima kasih Esther dan teman-teman. Kelompok lain ada yang mau menanggapi, silakan. Ada Ibu. Iya, silakan. Hanya menambahkan Ibu. Oh iya, Untuk baik. menambahkan. Iya, Terima makasih kasih. Bu. Sangat baik ya, kelompok 2. Mohon perhatian, ada tanggapan dari teman lain disimpulkan untuk menjadi ilmu selanjutnya untuk kalian. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 oleh Ibu Febi dan teman-teman, silakan. Iya, terima kasih Ibu Guru. Ayo teman-teman, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dan demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok Febi dan teman-teman, dan juga kelompok 1 dan 2. Kita sudah berdiskusi banyak tentang apa itu ilmu ekonomi, apa manfaatnya, bagaimana penggolongannya. Nah, di sini Ibu akan mengambil kesimpulan. Yang pertama, kita lihat dari ilmu ekonomi itu sendiri. Ya. Nah, tadi kalian sudah membahas bersama-sama apa itu ilmu ekonomi, manfaatnya apa. Nah, di sini Ibu hanya mau menyampaikan menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi itu sendiri seperti yang sudah dibahas oleh kelompok 1 tadi, ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya rumah tangga, atau dalam bahasa Yunaninya oikos, dan nomos yang berarti peraturan. Ya, jadi ilmu ekonomi ini dia dari bahasa Yunani, yang artinya oikos dan nomos. Apa itu oikos dan apa itu nomos? Oikos itu rumah tangga dan nomos itu peraturan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang sebagai usaha dalam membuat alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup masyarakat yang hidup manusia yang tak terbatas, ya. Jadi itu ilmu ekonomi. Yang berikut manfaatnya. Manfaatnya apa? Di sini seperti yang telah kita bahas tadi, dalam diskusi tadi, manfaatnya kita temukan ada 3, yaitu dengan belajar ilmu ekonomi. Yang pertama, kita dapat menentukan cara yang tepat memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Yang kedua, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Dan manfaat yang ketiga dari ilmu ekonomi itu sendiri yaitu memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Ya, jadi itu manfaat ilmu ekonomi. Kita lihat penggolongan ilmu ekonomi itu sendiri. Di sini penggolongan ilmu ekonomi ada yang dikemukakan oleh 3 orang ahli yang Ibu tampilkan di sini. Menurut Rona Jeffrey, ilmu ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi positif dan ekonomi normatif. Sedangkan Alfred Westoner dan Douglas mengemukakan bahwa ilmu ekonomi dibagi lagi menjadi 3, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Kemudian Alfred dan Douglas juga mengemukakan bahwa teori ekonomi juga dibagi menjadi 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi itu penggolongannya anak-anak, penggolongan ilmu ekonomi supaya dapat kita ketahui bersama. Nah, sekarang dalam ilmu ekonomi juga ada yang disebut dengan seperti yang sudah dibahas tadi, ada yang disebut dengan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, seperti yang Ibu Guru tampilkan, ada tindakan ekonomi. Apa itu tindakan ekonomi yang sudah seperti kelompok 2 bahas tadi? Tindakan ekonomi adalah apa yang dilakukan oleh manusia, memenuhi bagaimana manusia itu dia dapat memenuhi kebutuhannya, maka dia melakukan suatu langkah dan tindakan. Dalam melakukan langkah dan tindakan itu yang disebut dengan tindakan ekonomi. Dia mau memenuhi, dia punya kepuasan, kebutuhan, tetapi dia harus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu seperti melakukan tindakan. Nah, di sini tindakan ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional.
Jadi tindakan ekonomi rasional ini, di sini dikatakan tindakan ekonomi rasional adalah setiap tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Contohnya, kalian mau memilih, mau membeli HP atau mau membeli makanan. Pilihlah yang lebih utama, yang rasional, yang masuk akal. Mungkin HP tunggu dulu, tapi kalau hari ini tidak ada makanan, bagaimana? Nah, itu contoh dari tindakan ekonomi rasional. Kalau tindakan ekonomi irasional, kita lihat di sini gambar foya-foya. Biasanya irasional berarti sesuatu yang kurang masuk akal. Dia lebih memilih sesuatu yang menyenangkan dia punya hati daripada kebutuhan yang utama. Seperti itu ya, anak-anak bisa paham tentang apa itu tindakan ya. Yang berikut, kesimpulan berikut yaitu tentang apa itu motif ekonomi. Motif ekonomi di sini adalah setiap tindakan yang dilakukan manusia pasti ada motif yang mendorongnya. Motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif melakukan tindakan ekonomi bisa datang dari diri sendiri, bisa pula dari lingkungannya. Nah, dan yang kesimpulan terakhir adalah tindakan sebentar ya. Dan yang untuk kelompok 3 tadi penggunaan konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Jadi kesimpulan yang Ibu ambil dari pembahasan tadi, yang pertama penggunaan konsep ilmu ekonomi ada 3, yaitu dalam hubungannya dengan kegiatan produksi, kemudian dalam hubungannya dengan kegiatan konsumsi, dan yang ketiga dalam hubungannya dengan kegiatan distribusi. Jadi intinya penggunaan konsep ilmu ekonomi terdiri dari 3. Mungkin demikian kesimpulan yang disampaikan oleh Bu Guru dari hasil diskusi kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan penilaian ya. Jadi di dalam LKPD sudah ada 4 nomor yang kalian harus kerjakan. Jadi kalian boleh lihat soal dalam LKPD dan diberikan kesempatan untuk menjawab selama 5 menit. Disilakan ya anak-anak. Dalam LKPD kalian bisa lihat ada 4 soal berupa soal pilihan ganda. Kalian boleh mengerjakan dimulai dari sekarang. Ya, sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Iya, terima kasih. Hasil kalian bisa dikumpulkan di depan. Silakan mengumpulkan hasil kerja kalian. Saya bantu ngumpulin ya, Ibu. Iya, bisa Darman. Ketua kelas, silakan Oke, bantu siap. teman-teman untuk mengumpulkan hasilnya. Siap. Woi, cepet-cepet, woi, kumpul, woi. Oke. Ini, Ibu. Iya, baik. Terima kasih, Darman. Nah, demikian pembelajaran kita di hari ini tentang apa itu ilmu ekonomi. Semoga pembelajaran kita di hari ini bisa menjadi bekal untuk kalian bagaimana cara menerapkan ilmu ekonomi ini di dalam kehidupan kalian nanti setiap hari. Nah, sebelum kita selesaikan pelajaran ini, Ibu mau menyampaikan materi pembelajaran kita untuk esok minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang materi kelangkaan. Diharapkan kepada kalian mencari apa saja dampak kelangkaan, kemudian kalian tulis. Minggu depan kita akan diskusikan bersama-sama. Bisa semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Terima kasih. Jadi kita akan jumpa di minggu depan dengan pembahasan materi kelangkaan. Nah, sebelum Ibu tutup, mungkin Ibu berikan kesempatan ada siswa yang mau memberikan refleksi tentang pembelajaran kita di hari ini. Ibu Desi mau tanya, Bu. Oh iya, silakan Desi. Ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum mengerti. Ya, tadi katanya bisik-bisik, Bu. Apa itu ya? Gitu, Bu. Pak Darman nih, Oh, ganggu-ganggu, Desi. bohong Bu, Oh, udah ada jelas yang Bu, ganggu. Oh iya. udah jelas Bu, sudah mantap. Iya. Mungkin Esther atau Fitriati mau memberikan refleksi, silakan. Iya, terima kasih Ibu. Saya langsung saja refleksi saya untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kalau mau menjadi sukses
berarti harus lebih tahu bagaimana ilmu ekonomi dan lebih mengaitkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, kalau mau jadi orang sukses harus lebih bekerja keras karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Refleksi yang sangat baik dari Nona Esther. Ya, kita beri aplaus kepada Nona Esther dan kita semua. Semoga pembelajaran kita di hari ini bermanfaat untuk kalian ke depan. Terima kasih. Dan Amin. Ibu meminta Darman kembali untuk menutup kita dengan doa. Darman, Oke. silakan. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, Darman jangan lupa Terima ya. kasih, Bu. Darman jangan lupa lihat Apa, Bu? guru selanjutnya untuk masuk ke kelas. Siap. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, terima kasih Oke. Darman. Sama-sama, Bunda.